Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dengan sehat dan walafiat kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini pembahasan kita masih berbicara tentang teks berita, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Pada pertemuan yang pertama minggu yang lalu, kita mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sedangkan pada hari ini pembelajaran akan kita fokuskan meringkas atau menyimpulkan isi teks berita. Namun sebelum Bapak lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita simak terlebih dahulu materi sebelumnya. Ketika kita mempelajari tentang berita, yang perlu kita ketahui pertama adalah pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi atau aktual yang disebarkan melalui media massa. Isi berita dapat memuat berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, olahraga, kriminal, bencana alam. Ciri-ciri teks berita adalah 1. Jelas, 2. Aktual atau terkini, 3. Menarik, 4. Segera disampaikan, 5. Diterima di masyarakat, 6. Dapat dipercaya, dan 7. Kalimatnya sederhana sehingga mudah dimengerti. Syarat-syarat sebuah teks dikatakan teks berita. 1. Fakta, maksudnya informasi yang diberikan itu nyata. 2. Aktual, artinya peristiwa yang hangat baru terjadi. 3. Seimbang atau netral, tidak memihak kepada siapapun. Yang keempat, lengkap, yaitu menghadirkan 6 unsur adik seimbang atau 5W plus 1H. 5. Menarik, itu perlu penggunaan bahasa yang memikat. Dan yang terakhir ke-6 adalah sistematis, cara penyajian dan susunannya jelas, mudah dipahami. Kemudian tentang unsur-unsur teks berita. Sebuah teks berita pada umumnya memiliki unsur-unsur yang meliputi 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, how. 6 unsur tersebut sering disingkat dengan sebutan adik seimbang. Kemudian urutan penyajian unsur-unsur di dalam sebuah teks berita itu bebas. Artinya suatu teks berita boleh dimulai dengan unsur apa, atau di mana, atau kapan, atau unsur yang lainnya. Kemarin sudah Bapak berikan contoh sebuah teks berita, kemudian unsur-unsurnya nanti bisa anak-anak baca kembali sendiri. Kemudian tentang perbedaan penyajian urutan teks berita, ini saya berikan contoh, ada 2 teks berita. Teks yang pertama, gempa bumi berkekuatan 8,5 skala Richter mengguncang Banda Aceh. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 26 Desember pukul 8 WIB. Berdasarkan laporan peristiwa tersebut disertai gelombang tsunami yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang banyak. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Aceh mengatakan bahwa pusat gempa berada di 3,7 lintang selatan, 100,77 utara, pada kedalaman 140 km barat daya Banda Aceh. Dan teks yang kedua, warga pendatang dari Ciamis, Jawa Barat membabati mangrove di pantai timur Pulau Sumatera. Mereka menjadikan tanah timbul bekas hutan mangrove sebagai areal pertanian.
Penebangan liar juga dilakukan guna memanfaatkan kayu mangrove untuk bahan bangunan. Itu yang menyebabkan kepunahan hutan mangrove. Berdasarkan dua teks tersebut, kalau kita perhatikan ada perbedaan penyajian urutan unsur-unsurnya. Dari teks yang pertama, urutannya adalah dimulai dengan apa, kemudian dilanjutkan unsur kapan, bagaimana, siapa, di mana. Sedangkan teks yang kedua, kalau kamu cermati, kamu simak baik-baik, urutannya adalah mulai dari siapa, apa, disusul kemudian unsur di mana, mengapa, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan fokus pada bagaimana cara meringkas sebuah teks berita. Ini sebagai materi pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu yang dimaksud dengan ringkasan teks berita? Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu teks. Ringkasan memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Ringkasan disusun untuk mempermudah dan mempercepat seseorang memahami isi teks. Kemudian, langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama, membaca secara cermat seluruh teks berita. Yang kedua, menuliskan ide pokok teks atau kata-kata kunci pada teks. Dan yang ketiga, sebagai langkah terakhir, yaitu menyusun ide pokok atau kata kunci tadi yang kita temukan menjadi sebuah ringkasan teks. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan Bapak berikan sebuah contoh, kamu simak baik-baik. Coba cermati teks berita berikut. Upaya pemeliharaan kesehatan tidak akan berhasil jika tidak ada perubahan sikap mental dan perilaku. Dari sekian banyak penyakit terkini, sumbernya tiada lain adalah gaya hidup yang keliru. Jika menjalankan hidup yang benar dan sehat, penyakit akan jauh dari kita. Gaya hidup yang sehat dan benar dapat dilakukan dengan cara makan yang bergizi, berolahraga dengan takaran yang pas, stop merokok dan kurangi alkohol, serta mental batin yang tenang. Berdasarkan teks berita tersebut, bila kita ingin membuat suatu ringkasan atau simpulannya, yang pertama coba kita lihat gagasan atau ide pokok dari teks tersebut, yaitu kaitan kesehatan dengan gaya hidup. Atau kita cari kata kuncinya. Dari teks tersebut kalau kita cermati akan kita temukan beberapa kata kunci seperti kesehatan, sikap mental, perilaku, gaya hidup sehat dan benar, kemudian penyakit. Dengan menggunakan gagasan pokok atau kata-kata kunci tadi akan bisa kita buat sebuah ringkasan. Kita gabung-gabungkan, kita bentuk menjadi sebuah kalimat yang baik, sehingga nanti kurang lebih hasil ringkasan dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Kesehatan berkaitan dengan sikap mental dan perilaku. Gaya hidup yang sehat dan benar dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Gimana anak-anak? Bisa kamu cerna, bisa kamu terima? Itulah contoh ringkasan teks berita. Berdasarkan keterangan Bapak dan contoh yang sudah ada ini, nanti Bapak harapkan kalian nanti bisa
melakukan hal yang sama, maksudnya bisa meringkas sebuah teks berita yang akan Bapak berikan dalam tugas nanti. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.